Mahkamah Konstitusi memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Ketua MK Suhartoyo mengatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan perolehan suara sah partai atau gabungan partai berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap pada provinsi atau kabupaten kota. 14 lewat. Amar putusan MK ini mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Dengan putusan ini, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi beberapa persyaratan. Putusan MK tersebut disambut baik banyak pihak. Tak hanya itu, MK juga memutuskan usia calon kepala daerah tetap minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Bagaimana pergeseran peta politik pasca putusan MK ini? Apakah KPU akan segera melakukan perubahan? Tim TV One mengabarkan. Ya, ketuk palu MK mengubah peta pilkada. Bagaimana kemudian kedudukan aturan ini harus dijalankan seperti apa, teknisnya bagaimana, bagaimana pula respon dari Kim, respon dari PDIP yang kemudian berdampak terhadap mereka dari putusan tersebut. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio pada pagi hari ini, bisa dilihat rame banget. Hari ini rame kayak banget warisan. ya. Kita kocok aja sekarang, Bang. Di studio sudah ada Mbak Titi Anggreni selaku anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Titi. Lalu ada Bang Margarito Kamis, kita ke ujung. Nah, ada pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bang Margarito. Ada Mas Idam Holib selaku komisioner KPU. Selamat pagi. Mas Idam, pagi. Ada Bang Ciko Hakim selaku politisi PDIP. Bang Ciko, selamat pagi, Bang. Pagi. Dan melalui sambungan daring kita sudah terhubung bersama Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Riza. Pagi, Bang Riza. Pagi, Pak Martina. Bang Riza dinantikan di Semuanya studio padahal hadir nih, Bang. studio dan Sudah ramai pemirsa. di sini. Iya, luar biasa nih. Bang Riza dulu deh kalau gitu. Bang Riza, dengan putusan dari MK ini tentunya mengubah peta pilkada. Dari Kim tentunya juga berdampak nih. Apakah kemudian Kim tetap solid atau memang sudah ada gerasak-gerusuk di dalam ingin mengubah lagi peta politik? Yang pertama tentu karena baru kemarin sore kami mendengar kita semua dari pemberitaan media, bahkan hingga pagi ini kami belum menerima putusan resminya. Kami tentu akan mempelajari dan meneliti lebih seksama. Dan tentu kami Partai Gerindra dan partai yang tergabung di Kim maupun Kim Plus adalah partai-partai yang selalu patuh dan taat pada konstitusi, pada peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan terkait dengan pilkada serentak. Yang ketiga, kami juga akan melaksanakan apapun yang menjadi keputusan daripada institusi penyelenggara KPU, yaitu penyelenggara pemilu atau pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu. Kami juga menunggu penjelasan resmi dari KPU dan Bawaslu terkait dengan putusan MK yang baru saja kemarin diumumkan. Dan kami, Partai Gerindra, Partai Kim, akan patuh, taat, dan mengikuti apapun keputusan terkait pilkada sejauh tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi, sampai hari ini dan ke depan perlu kami sampaikan Partai Gerindra maupun partai-partai yang ada di Kim maupun Kim Plus akan solid, akan kompak, bahkan ini menjadi tantangan tersendiri, bahkan ini memotivasi kami untuk lebih solid lagi, lebih kompak lagi. Dan kami yakini tidak akan banyak perubahan-perubahan terkait dengan keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh Kim maupun Kim Plus. Tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia mungkin tidak banyak berubah. Bagaimana? Tadi Kim sendiri masih menunggu bagaimana KPU dan juga Bawaslu. Kemarin KPU juga menyatakan bahwa masih mengkaji. Apalagi yang perlu dikaji? Biasanya putusan MK ini langsung berjalan aja. Apalagi masih yang perlu dikaji lagi nih. Bikin PKPU-nya.
Ya, yang namanya sebuah putusan itu kami harus pelajari lebih dahulu, dan itu memang tradisi di kami ya, dipelajari terlebih dahulu, yang kemudian dikonsultasikan. Kenapa dikonsultasikan? Karena kami pernah mendapatkan putusan DKPP karena persoalan terlalu maju dalam melaksanakan putusan MK. Putusan DKPP menyarankan, memerintahkan kepada KPU kalau sekiranya putusan MK mau dilaksanakan, maka ubah dulu PKPU-nya. Dan kami sudah berkomunikasi dengan pihak pembentuk undang-undang agar kami diberikan kesempatan untuk berkonsultasi. Hal ini memang ditetapkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016. Jadi konsultasi itu sifatnya wajib, dan kami juga kemarin itu sudah mulai lakukan drafting seperti itu. Kalau sudah mulai drafting tapi belum ada PKPU, sementara pendaftaran itu sudah mau berlangsung dibuka tanggal 27, itu tetap bisa dengan aturan putusan MK tadi? Kami punya keyakinan pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah memahami situasi. Ya, karena informasi pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi kan disiarkan secara langsung, dan media nasional juga mengamplifikasi dengan memberitakan hal tersebut. Ya, itu yang penting untuk kami lakukan, yaitu konsultasi. Oke, Mbak Titi, dari pandangan Perludem seperti apa mengenai hal ini? Ini sempat viral juga tweetnya Mbak Titi yang menyoroti hal ini. Kalau Mbak Titi nggak tweet, mungkin nggak banyak orang yang notice nih. Lalu kemudian ini bagaimana sebenarnya kedudukannya? Aturan seperti ini memang harus dilaksanakan langsung atau bagaimana? Ya, karena kemarin itu kan memang dijadwalkan 20 Agustus itu MK membacakan puluhan putusan soal pengujian Undang-Undang Pilkada, karena MK menargetkan tidak mengganggu tahapan, terutama karena beberapa permohonan terkait dengan pencalonan. Ada 2 orang mahasiswa saya yang juga mengajukan permohonan dan dikabulkan seluruhnya soal pencabutan larangan kampanye di tempat pendidikan. Tapi terkait dengan tema kita, putusan MK itu final dan mengikat, erga omnes berlaku untuk semua. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Idam itu kan prosedurnya ya, bahwa dari sisi aturan, karena memang ada aspek teknis yang harus disesuaikan. KPU sudah menerbitkan putusan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, ada formulir-formulir yang harus kemudian menyesuaikan dengan persyaratan yang baru, sehingga kemudian itu membutuhkan perubahan peraturan KPU. Nah, peraturan KPU ini akan diubah jelas dan terang benderang isinya, karena putusan MK juga tidak membuka tafsir yang berbeda begitu. Jadi proses di konsultasi dengan DPR dan pemerintah hanya proses teknis dan administratif saja. Jadi bisa sambil jalan, misalnya mendaftarkan dulu sambil ada pendaftaran dibuka, kemudian PKPU-nya baru sambil berjalan bisa Saya meyakini sebelum 27 PKPU itu sudah tuntas, sudah selesai harmonisasi, karena misalnya pesan dari putusan MK soal perselisihan hasil Pilpres itu juga menegaskan ya kewajiban bagi KPU untuk melaksanakan putusan MK dan tidak ada toleransi untuk tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimanapun bagi kami, karena saya warga Banten ya, dan dengan dinamika yang ada di Banten, putusan ini luar biasa, harus diapresiasi. Ini merupakan kabar gembira bagi kita sebagai warga dan pemilih untuk mendapatkan pilihan yang lebih beragam, dan bagi partai politik ini sesuatu yang memudahkan semua, bukan hanya 1-2. Mungkin sorotannya ada di Jakarta, tapi sebagai warga Banten yang hari ini baru 1 nama yang muncul, sementara partai lain mengklaim mereka tidak bisa mendapatkan akses itu karena kursi atau suaranya kurang, ya kami bergembira. Ya, jadi dalam artian semestinya ini bukan sesuatu yang dilihat secara parsial untuk kelompok tertentu, tetapi ini untuk semua, karena 37 pilgub, 508 pilkada bupati wali kota. Dari Perludem sendiri Mbak Titi, ada catatan nggak sih apa yang perlu diperhatikan benar-benar biar nanti akan berjalan smooth di pilkada? Ya, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Idam sudah sangat tepat ya, bahwa mereka akan melakukan perubahan peraturan KPU. Peraturan KPU ini yang harus diubah ada beberapa, soal pencalonan terutama soal threshold tadi, persentase perolehan suara, yang kedua soal usia, karena kembali kepada saat penetapan pasangan calon. Karena di peraturan KPU yang lama kan masih merujuk ke pelantikan. Dan yang ketiga peraturan KPU soal kampanye, karena membolehkan kampanye di tempat pendidikan. Kami juga tadi senang ya, karena Bang Riza Patria bilang Kim akan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini kalau boleh diringkas, jadi kado baik bagi akhir kepemimpinan periode kedua Pak Jokowi dan awal mula
yang baik bagi kepemimpinan Pak Prabowo karena ini adalah agenda politik terbesar ketika Pak Prabowo menjabat presiden nantinya karena November kan pilkadanya. Merasa senang tadi, emang kekhawatirannya apa Mbak Titi? Ya kan misalnya sekarang ada banyak beredar bahwa ada revisi undang-undang pilkada walaupun sebenarnya revisi ini melanjutkan gagasan yang sudah dimulai sejak tahun lalu ketika DPR ingin memajukan pilkada ke September tapi kan rencana itu gagal. Dalam artian bukan gagal, berhenti karena ada putusan MK nomor 12 tahun 2024 yang menyatakan pilkada tidak boleh digeser jadwalnya, tidak boleh dimajukan ataupun dimundurkan. Makanya kemudian sempat layu itu pembahasan. Mudah-mudahan ini revisi undang-undang pilkada tidak melebar kemana-mana karena waktu kita running terus, berjalan terus dan substansi putusan MK tidak disimpangi karena kalau disimpangi itu akan menjadi sesuatu yang sangat destruktif dan kontraproduktif bagi proses yang sedang berjalan. Oke, saya ingin simpan ya, untuk tema yang itu di segmen selanjutnya. Tapi saya ingin ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, kalau tadi dikatakan oleh Mbak Titi, ini sebenarnya bukan hanya untuk 1-2 kelompok partai saja, tapi kemudian untuk semua sebenarnya, untuk demokrasi gitu. Ini memudahkan. Tapi sekarang juga yang sedang diuntungkan oleh PDIP, akhirnya bisa ada peluang untuk mencalonkan sendiri begitu calonnya, karena punya suara yang cukup kalau berdasarkan aturan yang baru dari Dan MK. kabarnya kemarin putusan MK langsung ada pertemuan DPP PDIP, hasilnya seperti apa Bang Ciko? Bang? Pertama gini, yang diuntungkan kan sebenarnya rakyat secara keseluruhan dan juga partai politik secara keseluruhan. Kim juga harus merasa juga diuntungkan karena di daerah-daerah juga banyak juga kader-kader dari partai yang tergabung di Kim ya, walaupun Kim ini kan tidak langsung tegak lurus dari atas ke bawah sampai ke seluruh daerah ya, ada beberapa partai politik yang mencalonkan sendiri atau ingin mencalonkan sendiri, nah dengan tokoh-tokoh yang diinginkan oleh masyarakat tapi selama ini tidak mampu karena tidak mampu memenuhi persyaratan itu yang begitu tinggi. Nah sekarang ini kan tetap ada persyaratan itu, ambang batasnya tapi dikurangi gitu ya, ada 10%, ada 8,5%, ada 7,5%, tergantung dari jumlah penduduk dan kemudian partai itu tetap harus mencari gabungan dari suara ya, sekarang jadi bukan kursi lagi dan suara pemilih. Nah ini kan sangat baik bagi demokrasi kita, itu satu. Kalau kita harus bicara soal 508 kabupaten kota, kita harus bicara soal 37 provinsi. Kita nggak bisa bicara soal DKI aja, walaupun DKI ini juga adalah suatu sorotan yang juga suatu model yang patut juga istilahnya dicermati, karena gini, yang menjadi masalah itu kan sebenarnya bukan kotak kosong ansih ya, karena gini, ada di beberapa daerah kotak kosong itu terjadi karena proses yang alamiah. Proses yang alamiah itu bagaimana sih? Bahwa memang di daerah itu, di kabupaten atau kota tertentu tidak ada tokoh yang berani maju. Karena ada satu tokoh yang betul-betul dominan, yang surveinya bisa sampai 80-an%, dan partai politik juga akhirnya mengerucut satu persatu datang tanpa harus dilobi dan lain-lain untuk mengusung satu calon itu. Nah ini jadi memang terjadian, keniscayaan ya. Tetapi kan kita menyesali kalau sampai kota kosong ini dilakukan melalui cawe-cawe, melalui gerilya, melalui upaya penjegalan tokoh-tokoh yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Jadi seperti Jakarta misalnya, kan kita lihat dari hasil survei. Kalau kita bicara soal harapan masyarakat, tentunya hasil survei. Ada Anies, ada Ahok, ya kan, yang suaranya begitu tinggi di survei, tingkat kepuasan publiknya ketika memimpin Jakarta juga begitu tinggi. Itu hampir dijegal lah, tanda-tanda kutip ya. Apapun itu alasannya, apakah itu konsekuensi dari lobi politik dan lain-lain, ya it's besides the point. The point is masyarakat menginginkan dua nama itu, ya kemudian tapi hanya disuguhkan oleh satu nama yang berada di urutan ketiga, yang terpaut jauh dari urutan kedua, kan gitu. Dan ini juga hampir terjadi di Banten misalnya, ya Mbak Airin ini kan surveinya hampir 80%, ya kan. Kemudian ada upaya untuk memajukan satu nama dari koalisi suatu partai yang besar, yang plus-plus itu, yang surveinya di bawah 5% tokohnya. Ini kan kita harus bicara soal demokrasi secara substantif, bukan demokrasi hanya prosedural. Kalau secara prosedural diperbolehkan oleh undang-undang, tapi kan secara substansial demokrasi itu adalah menciptakan alternatif, menciptakan pilihan-pilihan bagi masyarakat tadi yang beragam. Nah ini yang kita harus syukuri, dan semoga kalau bicara soal DKI Jakarta, senyum saya begitu lebar ya, akhirnya PDI Perjuangan mudah-mudahan lah dalam waktu dekat, kalau memang tidak ada arah melintang, bisa mengusung calon dari internal kami. Nah, siapa calon nanti kita coba bahas ya di segmen selanjutnya. Tapi saya juga ingin ke Bang Margarito ini, dan ini
Kayak nggak sabar pengen ngomong, Bang. Ini soal aturan ini, Bang. Apakah memang ini sudah sifatnya benar-benar langsung ingkrah, tidak bisa diganggu-gugat lagi, atau memang masih ada celah-celah tertentu yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak? Tapi tahan dulu ya Bang, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, langsung saja kita lanjutkan perbincangan Bang Margarito. Kalau melihat dari sisi hukumnya sendiri, ini memang sudah ingkrah, berarti putusan ini harus segera dilaksanakan ya, nggak bisa nanti di pilkada selanjutnya. Seperti apa dari sisi hukumnya? Enggak, begini. Saya nggak baca ya dia, tapi begini, secara hukum begini. Ada apa tidak dalam amar itu menyatakan misalnya putusan ini berlaku kemudian? Ada apa enggak? Kalau tidak ada itu, maka sejak diucapkan itu berlaku. Karena konsekuensinya, dengan begitu akibat hukumnya adalah dengan atau tanpa perubahan PKPU berlaku. Sanksinya kalau tidak diberlakukan di pilkada ini, tidak segera? Berlaku Titik besok. nggak pakai koma ya Bang ya? Tidak ada, titik. Dengan atau tanpa perubahan PKPU, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku. Titik. Sah dijadikan dasar untuk tindakan pendaftaran. Titik. Tapi bisa diubah nggak dengan adanya revisi dengan atau yang hari ini berlaku? Begini, kalau perubahan undang-undang itu soal lain. Begitu ya, tapi saya bayangkan tidak ada nalar untuk bisa mengubah. Walaupun gitu ya, ada kelemahan memang dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, sama dengan ini kan mirip-mirip, bukan mirip, sama dalam sifat dan bentuk dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dulu yang berdebat macam-macam itu, yang orang macam-macam itu loh, sama ini persis ini. Ada apa ya, hal yang dari segi konsep ada masalah, itu adalah Mahkamah Konstitusi bikin norma baru, padahal tindakan ini wewenangnya pembentuk undang-undang, tapi sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksi. Itu masalahnya. Karena itu ya berlaku. Anda mau senang mau tidak berlaku. Begitu itu. Mau suka atau tidak. Tidak ada urusan yang suka dan tidak suka. Berlaku. Ada sanksi hukumnya nggak kalau misalnya nanti tidak diberlakukan atau ditunda? Tidak bisa. Oh, salah mereka kalau tidak diberlakukan. Apa dasarnya mereka tidak diberlakukan? Mereka melaksanakan pemilu pakai undang-undang apa? Nah, tidak bisa. Harus berlaku. Dengan atau tanpa perubahan PKPU. Oke, dengan atau tanpa perubahan. Banyak yang mengatakan kok waktu putusan MK pas Pilpres rasanya cepet nih KPU nih. Kalau sekarang kok dikaji lagi gitu. Itu tadi yang dia bilang itu kemarin DKPP bilang terlalu progresif dan segala macam. Terlalu itu kan tidak ada dasar hukumnya itu. Itu kan Rati nggak suka putusan 90. Makanya rasa. Saya menyampaikan. Ini nanya ke Bang Idam. Waktu putusan 90 itu 3 hari sebelum pendaftaran. Kalau ini kan masih ada waktu gitu ya. 3 hari atau tidak jelas begitu datang barang ini terjadi perubahan dan tatanan. Oke. Begitu ya. Tindakan pendaftaran belum dilakukan. Berarti tanpa PKPU pun langsung Dengan berlaku. atau tanpa perubahan PKPU berlaku. Tapi dari KPU sendiri bagaimana? Kalau tanpa Ya, nggak PKPU usah berlaku, artinya tidak perlu buru-buru begitu? Memang mengapa mesti dikatakan ini berlaku? Oleh karena ini hukum. Yes. Yang diuji adalah undang-undang. Itu kan yang jadi dasar. Oke. Maaf ya, Masih- teman-teman KPU ini kadang-kadang bikin PKPU yang nambah-nambah juga. Oke. Barang itu cuma sudah jelas dalam undang-undang ditulis panjang-panjang. Nggak apa, fotokopi lagi tuh ketentuan dalam undang-undang itu. Jadi PKPU jadi panjang banget. Tapi kalau nggak ada PKPU nanti nggak ada dasarnya, dipertanyakan lagi. Aturlah yang belum diatur. Misalnya prosedur yang tidak ada itu ya, yang dipangani. Itu yang perlu diatur. Kalau yang sudah nyata-nyata ada di misalnya pasal 7 ayat yang mengenai persyaratan itu, mau ngapain mau ditambah? Ayat 2 Bang. Ayat 2 itu. Iya, pasal 7. Kenapa mau ditambah? Orang sudah seperti itu, kenapa lagi terus di PKPU? Nah, apa kira-kira yang perlu ditambah dari Yang tidak usah putusan ini? tambah-tambah, jangan mikir. Tidak usah tambah katanya Pak. Jadi artinya kan tidak perlu panjang-panjang lagi Mas Idam. Nggak usah gitu. Beliau udah senang. Gantian dulu ya Pak. Beliau ini satu sisi progresif, tapi satu sisi legalistik banget. Oh enggak, Artinya gimana itu? Begini. Anda boleh senang dan tidak senang dengan legalistik atau positivistik. Tapi Anda berhukum pakai norma. Tidak ada yang Harus lain. norma ya. Norma. Ya. Kalau politik masih sudah terserah. Tapi kalau kita berhukum, norma. Norma itu dalam undang-undang, norma itu ada dalam pasal, norma itu dalam ayat. Tidak ada di luar itu. Mas Idam, poin-poin Senang apa atau yang mungkin tidak? akan ditambahkan dalam PKPU yang nanti ini? Pertama saya mau bercerita tentang kasus bagaimana kami berupaya untuk mengubah PKPU tentang pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi/2023.
Ya waktu itu kami sudah berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang, khususnya DPR, karena pada waktu itu DPR sedang masa reses. Lalu kami berupaya mengambil langkah-langkah progresif dengan kami berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pada waktu itu tanggal 19 Oktober kami berkomunikasi, di tanggal 20-an kami berupaya meyakinkan tanpa konsultasi dengan DPR, kami berharap bisa melakukan harmonisasi peraturan KPU. Tapi ternyata kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM itu harus perubahan sebuah KPU itu harus lewat konsultasi di DPR. Oke, prosesnya berapa lama biasanya? Selama ini Kementerian Hukum dan HAM progresif apabila memang waktunya dikategorikan mendesak agar PKP tersebut bisa segera diundangkan. Ya, tetapi memang harus ada prosedur yang harus kami tempuh, seperti yang tadi Mbak Titi katakan. Itu. Dan disinilah pentingnya kami harus konsultasi. Jadi kalau kata beliau tidak perlu konsultasi, saya pikir ada putusan Mahkamah Konstitusinya jelas Bang itu Bang. Putusan DKPP-nya juga jelas. Kami harus soal DKPP begini ya. Kalau kita bicara yang pilpres itu kemarin gitu ya. DPR reses. Reses itu sesuatu yang ditindakan suka-suka atau karena itu ketentuan? Ketentuan. Itu berarti bahwa tidak adanya mereka itu menjadi sebab yang sah. Tidak ada yang dilanggar di situ, sehingga tidak perlu konsultasi. Karena DPR tidak ada, bukan karena mereka mau sendiri, tapi karena ketentuan hukum. Sehingga sah sebab itu. Nah, orang nggak ngerti aja tuh hukum-hukum tuh. Jadi akhirnya begitu. Lagi pula ya waktu itu kan kita paham sendiri lah. Udahlah, bosin tahu. Oke lah, tapi kita kembali lagi ya kepada putusan MK yang terkait ini semua sekarang. Nanti saya juga akan ke Bang Riza. Bang Riza, berarti memang kalau berbicara di Pilkada Jakarta kan sudah ada keputusan dari Kim Plus ya. Tapi beberapa daerah seperti tadi Mbak Titi mengatakan Banten dan lain sebagainya. Apakah ada peta koalisi yang berubah di dalam Kim? Kita akan sambung lagi di segmen berikut. Tetap bersama kami. Kita langsung ke Bang Riza. Bang Riza, melihat dengan putusan MK yang baru ini, apakah konstelasi juga akan berubah khususnya di tubuh Kim sendiri Bang? Untuk di sejumlah daerah maupun di Pilkada Jakarta? Insya Allah di Jakarta tidak akan ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan hasil putusan MK. Begitu juga di beberapa daerah apa yang sudah diputuskan bersama ya, sekali lagi yang diputuskan bersama oleh Kim maupun Kim Plus, menurut hemat saya atau pribadi saya tidak akan ada banyak perubahan. Sekalipun memang kalau ini diberlakukan memungkinkan setiap partai mencalonkan kader-kader terbaiknya. Tapi menurut saya apa yang sudah diputuskan bersama dalam rapat-rapat Kim terkait pilkada serentak di seluruh Indonesia, menurut hemat saya tidak akan ada banyak perubahan. Bahkan mungkin malah bisa semakin solid, semakin banyak dukungan dari partai lainnya terkait dengan pasangan calon yang diusung oleh Kim. Jadi kami, Partai Gerindra dan partai-partai yang Kim selalu patuh dan taat pada konstitusi, pada Undang-Undang 45, pada peraturan perundang-undangan maupun PKPU. Kami serahkan semuanya kepada institusi penyelenggara pemilu maupun pilkada serentak, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Apa yang menjadi keputusan kami akan patuhi secara baik. Dan mari kita bersama-sama menghadirkan pilkada serentak nasional menjadi pilkada yang tidak hanya aman, tapi langsung umum, bebas dan rahasia. Dan yang paling penting adalah menghadirkan putra-putri terbaik bangsa yang terpilih nanti, yang dapat melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, mensejahterakan warganya di daerah masing-masing. Baik, Bang Riza, pertanyaannya kemudian bagaimana nih Gerindra sebagai salah satu pimpinan di Kim memastikan bahwa partai-partai yang berkoalisi dengan Gerindra ini tetap nyaman, tetap istiqomah begitu, karena di saat yang sama mereka bisa maju sendiri dengan modal suara yang sudah mereka dapatkan begitu. Bagaimana bisa menjamin hal tersebut bisa tetap utuh bersama? Yang pertama, terkait keputusan yang sudah diambil oleh Kim maupun Kim Plus itu melalui proses yang panjang ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak, semua proses diambil melalui proses yang panjang. Dan itulah keputusan-keputusan yang kami yakini yang terbaik ya. Jadi kami meyakini tidak akan banyak perubahan terkait keputusan Kim yang sudah diambil dan diputuskan ya.
Dan kami bahkan meyakini bahwa putusan MK ini justru menambah motivasi, semangat, kekompakan, dan soliditas daripada partai yang tergabung dari KIM maupun KIM Plus yang telah memutuskan mengusung pasangan calon di Jakarta maupun di daerah masing-masing. Jadi mari kita sukseskan Pilkada serentak nasional. Oke, jadi kalau dari Kim masih percaya diri bahwa dengan putusan ini tidak akan merubah dari peta koalisi, tapi semakin solid. Bang Ciko, gimana nih Bang? Kalau dari PDIP sendiri, kalau misalnya melihat, kita ke Jakarta dulu deh, Spill, mungkin nama siapa kira-kira yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta, melihat Kim sudah firm, tidak akan berubah begitu, akan solid di Jakarta. Karena udah semakin hampir pasti kita bisa mencalonkan, ya semakin santai dan semakin betul-betul serius kita mencermatinya. Ya, sampai hari ini di PDI Perjuangan yang utama sekarang kita akan sedang menggali suara dari arus bawah. Kita ingin mendengarkan yang pertama tentunya suara arus bawah pemilih PDI Perjuangan itu dulu ya. Siapa sih yang kira-kira ingin dimajukan? Apakah kita akan mengajukan kader sendiri atau boleh dari tokoh luar? Apakah tokoh luar ada resistensi nggak dari teman-teman pemilih PDI Perjuangan? Tentunya ini yang harus kita perhatikan. Tapi juga kita menerima masukan dari arus bawah yang mayoritas di Jakarta kan memang bukan pemilih PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kan sekian 14% gitu ya. Kita harus juga dengarkan yang lain. Karena memang ada semacam harapan terhadap PDI Perjuangan kemarin ya. Ketika partai-partai sudah menggerubung ke satu poros. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang kita ketahui bahwa bukan pemilih tradisional PDI Perjuangan datang ke kantor kami, meminta kami untuk mendengarkan aspirasi mereka. Tidak serta-merta mereka mengusung Pak Anies misalnya. Ada juga yang betul-betul berharap bahwa kita tidak bergabung dengan Kim dan akan tetap maju. Tapi kan memang belum ada hilalnya, belum kelihatan waktu itu ya. Tapi kita positif. Makanya beberapa kali, hampir semua kader PDI Perjuangan ketika ditanya oleh media, jawaban kita adalah kita akan berkoalisi bersama rakyat. Dan sepertinya itu doa, karena suara rakyatnya suara Tuhan ya kan. Dan akhirnya dikabulkan tadi ada putusan MK itu. Jadi sampai sekarang belum final ya kan. Kalau dari internal yang namanya masih itu juga, Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Bang Rano Karno, ada nama baru sekarang yang beredar Mas Hendy, Hendrar Prihadi, yang semuanya mumpuni, punya rekam jejak yang baik ketika duduk dalam pemerintahan atau jabatan-jabatan penting lainnya. Dan kalau dari tokoh luar, ya masih yang terkuat ya Pak Anies. Cuma kita lihat aja dulu. Kalau tadi Bang Ciko bilang kita sekarang agak tenang karena ada putusan ini, tapi memang apakah setenang itu? Karena kekhawatiran disampaikan juga, selain tadi Pak Rudolf mengatakan ada kekhawatiran, dan juga ada Bang Deddy Sitorus yang mengatakan ada kekhawatiran juga bahwa hari ini Balik melakukan revisi undang-undang begitu untuk undang-undang pilkada. Apakah ini jadi kekhawatiran yang sama juga bagi PDIP? Saya rasa bisa upaya politik memang sah-sah saja dilakukan, manuver-manuver politik. Tapi tadi kalau kita mendengarkan dua tokoh ahli hukum tata negara ini, ya kan kita nggak boleh meragukan terkait dengan posisi Mahkamah Konstitusi, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai orang yang cukup awam mengenai hukum, tidak terlalu jauh mempelajari hukum, tapi tahu bahwa di sebuah negara itu yang paling tertinggi adalah kitab konstitusi. Dan badan yang paling tertinggi, institusi yang paling tertinggi untuk bisa memutuskan dan mengganti konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Dan di seluruh negara itu semua constitutional court itu semua dihargai keputusannya dan diikuti, walaupun ada riak-riak di bawahnya ketidaksetujuan itu, tapi memang harus ada satu keputusan yang memang tidak bisa diutak-utik begitu saja. Oke, Mbak Titi, masih bisa nggak diutak-utik sebenarnya? Ya, kalau ingin melawan rakyat dan konstitusi, apa yang tidak mungkin ya. Tapi kan kita bicara moralitas politik begitu. Jadi kalau lihat putusan 60 ini sebenarnya ada dua kutub. Satu kutub konstitusi yang sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi dan partainya Bang Riza Patria itu kan beberapa kadernya sering pergi ke MK tuh minta agar ambang batas pencalonan presiden diturunkan karena ingin saluran politik itu lebih inklusif dan partai tidak dipaksa kawin dengan partai-partai yang sebenarnya mereka tidak inginkan dan ingin mengusung kader sendiri. Logika yang sama juga berlaku di dalam putusan 60 ini dan ini angin segar untuk agenda berikutnya adalah merekonstruksi ambang batas pencalonan presiden. Kalau ambang batas parlemen kan sudah di putusan 116 2023. Nah ini kutub konstitusinya nih, jadi sudah diberi jalan oleh Mahkamah Konstitusi. Tinggal kemudian kutub politik praktisnya, apakah gerbang yang sudah dibuka itu akan betul dimasuki oleh partai? Nah ini sepenuhnya kepada partai.
Jadi moralitas politik partai lagi diuji nih. Apakah jargon-jargon kami ingin tapi kami tidak punya suara, tidak punya kursi, itu betul terrealisasi atau itu hanya untuk meninabobokkan pemilih? Kita kan bukan hanya bicara Jakarta ya, tadi Banten. Ini calonnya PDIP di Banten ditunggu loh. Dan juga di daerah-daerah lain ya, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini ya KPU bekerja dalam konteks aturan teknis, tapi DPR kalau ini kan memang kalau bicara RUU Pilkada tadi, ini RUU yang memang sudah jadi inisiatif DPR tahun lalu diparipurnakan menjadi RUU inisiatif, tapi motifnya pada waktu itu satu saja, bagaimana memajukan Pilkada ke September. Tetapi kan kemudian tidak mungkin karena ada putusan MK yang menyatakan jadwal Pilkada tidak boleh digeser. Kalau kemudian RUU yang awalnya ingin memajukan Pilkada dan ada beberapa perbaikan soal teknis ya, soal PPS, PPK yang bisa diangkat dari petugas sebelumnya, kemudian bertransformasi isinya menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, kita betul-betul mengalami ya kemunduran dan juga turbulensi yang bisa menimbulkan ketidakpuasan publik, perlawanan massa, dan saya kira ini jadi ujung yang sangat buruk dari pemerintahan ini dan mestinya itu tidak dilakukan. Dan Kim harus mengontrol partai-partai di parlemen untuk tidak menciptakan blunder yang sangat merugikan Kim, pemerintahan Jokowi, kepemimpinan yang baru karena pasti akan ditarik ke sana dan yang paling besar yang merugikan rakyat. Baik, apakah kemudian memang isi dari RUU inisiatif ini yang tadinya di awalnya untuk memajukan Pilkada ke September kemudian bisa, apakah mungkin diubah Bang, kemudian tiba-tiba di tengah jalan diubah dengan tujuan baru begitu misalnya menanggapi hasil putusan MK? Usai jeda ya Bang ya. Kita jawab saja, kita jeda dulu, kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Margarito langsung boleh menjawab mengenai inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang tadinya untuk memajukan jadwal ke September, tapi bisa nggak tiba-tiba di tengah jalan berubah nih substansinya untuk membahas misalnya putusan MK? Nggak bisa. Memang dari segi prosedur nggak bisa, oleh karena ini kan based on jadwal dulu tuh. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru lalu itu mau di-intercept ke tengah, itu nggak mungkin, tidak mungkin itu. Nggak mungkin, dari segi prosedur tidak bisa. Jadi karena itu tadi saya bilang saya tidak menemukan alasan yang cukup secara hukum untuk menjustify kemungkinan ada perubahan itu. Tidak mungkin, saya tidak melihat kemungkinan itu. Nggak ada celah berarti ya? Tidak ada celah. Dari segi prosedur, karena itu cacat. Dari segi prosedur. Baik, saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, kalau tadi ada titipan pesan dari Mbak Titi begitu ya, Kim juga harus ikut memantau nih bagaimana nanti proses jalannya balik untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Tanggapan Anda, Bang Riza? Ya, itu kan menjadi kewenangan daripada DPR ya, dan juga pemerintah. Tentu kami tidak bisa mencampuri apalagi mengintervensi. Yang perlu kami sampaikan adalah Partai Gerindra selama ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan juga konstitusi. Jadi sekali lagi kalau kita lihat sejarah ya, Mbak Titi bisa menjelaskan ketika revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Gerindra partai yang terdepan waktu itu memperjuangkan presiden threshold 0% dan parlemen threshold 0%. Padahal Partai Gerindra adalah partai pemenang kedua ya hasil pemilu 2019. Jadi kami sekalipun partai kedua pemenang pemilu 2019, Partai Gerindra ketika revisi Undang-Undang Pemilu yang terdepan memperjuangkan presiden threshold 0% dan juga parlemen threshold 0%, itu yang kami perjuangkan. Namun ketika itu partai-partai yang berkoalisi di pemerintah jumlahnya banyak. Saya ingat betul Pak Mendagri waktu itu, Pak Menkumham ketika itu meminta supaya tetap di 20% presiden threshold. Namun kami tetap berjuang bersama seluruh rakyat yang ingin presiden threshold 0%. Ketika itu juga parlemen threshold 0%. Jadi sekali lagi Partai Gerindra, partai yang menjunjung demokrasi dan konstitusi, kami akan taat pada peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Apakah terkait dengan pilpres, pileg maupun pilkada. Dan ke depan juga di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo,
pasti akan terus memperjuangkan Indonesia yang demokrasi dan taat pada konstitusi. Baik, Bang Ciko mungkin dari PDIP mengenai apa yang sedang akan terjadi di balik ini harapannya seperti apa? Harapan kami semua patuh pada hukum, ya kan, artinya patuh pada putusan MK. Tadi saya sepakat dengan Bang Margarito bahwa tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Walaupun tentu KPU juga harus sadar bahwa apa yang mereka langgar adalah sebuah etis ya kalau di DKPP, ya bukan pidana. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan MK itu kan pidana. Jadi kita harus tahu posisi kita di negara ini, bahwa MK itu ada di atas sana, KPU dan DKPP itu hanya sebagian kecil, Mbak, ada di bawah-bawah sini yang harus patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita juga sebagai rakyat sama, kita posisinya sama, jadi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan tadi, kecuali ada kata-kata ini berlaku untuk pemilu yang berikutnya. Itu aja. Mas Idam? Ya, etika itu kalau dianalogikan itu seperti samudra dan hukum itu seperti kapal yang berlayar. Sehingga dalam konteks penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, ya kami selain melakukan kepatuhan hukum, kami juga harus melakukan kepatuhan etis. Dan hal tersebut diatur. Dan bahkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 pasal 6 ayat 2 huruf A menjelaskan bahwa yang namanya penyelenggara yang profesional itu berkepastian hukum. Dan hari ini sedang kami proses agar kami bisa segera dapat berkonsultasi, dan itu pun dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016. Jadi apa yang kami persiapkan hari ini itu tidak melanggar peraturan hukum, dan itu sudah dalam bingkai kepatuhan etik. Baik, Mbak Titi terakhir mungkin closing statement-nya nih. Ya, saya kira kita semua berharap ya tindak lanjut administratif yang dilakukan oleh KPU itu betul-betul sesuai dengan kerangka waktu yang ada di dalam tahapan dan jadwal. Tapi saya mau cerita saja nih, pasca putusan MA Mahkamah Agung soal usia 23P/HUM 2024, kan KPU sempat mengajukan permohonan konsultasi tertulis karena pada waktu itu sedang reses. Tapi saat ini DPR-nya tidak reses. Nah, pada waktu itu konsultasi belum terrealisasi tatap muka, tapi peraturan KPU-nya terbit, PKPU 8/2024. Karena apa? Karena ada kerangka waktu yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya adalah itikat baik KPU untuk berkonsultasi, meskipun itu tertulis, itu adalah bagian dari proses konsultasi. Karena kenapa? Ini yang dikonsultasikan putusan pengadilan yang kalau bahasa itu crystal clear. Seperti cahaya matahari yang kita tuh, saya tidak tahu istilahnya Prof. Saldi kemarin ya, ceto welo-welo ya. Jadi tidak lagi membuka ruang untuk hal-hal yang memerlukan tafsir berbeda. Jadi kita kawal langkah KPU dalam menindaklanjuti proses administratif ini, tapi di saat yang sama kita juga punya komitmen kepatuhan begitu, terutama partai politik dan yang ada di DPR untuk menghormati putusan ini. Jangan sampai kemudian terjadi turbulensi politik yang justru merugikan Pilkada 2024 dan citra partai politik di mata masyarakat. Oke, setelah putusan MK ini kita kawal bagaimana ya nanti proses atau jalannya Pilkada serentak 2024. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan selamat, ini dapat tunjangannya naik ya untuk kami. 50%. 50% ya. Diluruskan. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak dan juga Mbak Titi sudah hadir pagi hari ini. Bang Riza juga, Bang Margarito, Mas Idam, juga Bang Ciko, Mbak Titi. Sehat selalu, assalamualaikum.